Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di acara ngopi setelah sepekan kita mengikuti pekan doa Pentakosta. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap sehat, tetap baik. Sekalipun memang corona masih ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berjudul Berani Berdamai dengan Masalah. Nah, seperti apa dan bagaimana, mari kita simak bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka Matius 6 ayatnya yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang 34 ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulang. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudara, Tuhan meminta kita, sekalipun ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan, kita tidak perlu untuk menjadi takut dan khawatir. Mengapa begitu? Karena rasa khawatir, rasa takut bisa membuat kita sulit untuk menghadapi fakta yang berbeda dengan harapan kita. Dan itu yang kemudian menjadi masalah kita. Nah, mari kita mereview sikap orang manakala menghadapi masalah. Apa saja sikap-sikap yang muncul ketika orang menghadapi masalah. Paling tidak, saudara-saudara, saya mencatat ada 3 hal, ada 3 sikap manakala orang dihadapkan pada masalah. Yang pertama, sikap yang pertama ketika orang menghadapi masalah adalah menyerah dan pasrah. Nah, sikap ini biasanya muncul ketika orang merasa bahwa masalah yang terjadi itu lebih besar dan kuat dari kemampuannya. Lalu orang berdiam diri atau berusaha menerima pasrah tanpa berbuat sesuatu apapun. Nah, Alkitab sudah memberi contoh orang yang seperti itu. Di antaranya adalah 2 orang yang kembali ke Emmaus setelah mereka menyaksikan bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalibkan. Fakta itu membuat mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Mereka kembali ke tempat mereka, mungkin menjalani kehidupan tetapi tidak lagi punya spirit, tidak punya semangat, hanya sekedar menjalani kehidupan. Nah, di sepanjang perjalanan menuju Emmaus, mereka membicarakan apa yang terjadi. Mereka mereview masa lalu, apa yang ada di dalam pikiran dan benak hanya masa lalu. Hasilnya apa, saudara-saudara? Sekalipun Tuhan bersama-sama dengan mereka di sepanjang perjalanan, berapa kilo mereka jalan, Yesus hanya mendengar apa yang mereka ceritakan, yang sudah lalu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada di sepanjang perjalanan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada di sepanjang perjalanan? Sebab hati mereka, pikiran mereka hanya fokus pada masalah. Mereka merasa putus asa, pasrah, menyerah, sebab mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sikap kedua ketika orang berhadapan dengan masalah adalah mencari kambing hitam atas masalah yang terjadi. Masih ingatkah, saudara-saudara, ketika pertama kali virus corona merebak di seluruh dunia? Banyak orang yang menimpakan kesalahan kepada Cina sebagai penyebabnya. Nah, sebagian orang berdalih
Bahkan itu juga merupakan tuduhan. Itu karena kebiasaan orang-orang Cina untuk makan makanan yang dianggap memang tidak wajar. Sebab konon ya ini hanya dugaan semata ya. Virus corona itu berasal dari ya kelelawar, dari daging babi dan seterusnya dan sebagainya. Dan apakah ini terbukti? Ya ternyata tidak. Nah, yang menarik adalah lalu apa sikap Cina terhadap berbagai tuduhan itu? Hal yang menarik kalau kita perhatikan apa yang menjadi sikap Cina. Ternyata negara Cina tidak berusaha untuk membela diri ataupun membalas tuduhan-tuduhan itu. Mereka justru fokus untuk menangani pandemi di negaranya dengan sepenuh hati. Dan apa hasilnya? Ini yang luar biasa, mereka mampu membangun rumah sakit khusus untuk menangani pandemi corona yang bisa menampung sekitar 1.000 pasien. Hanya dalam waktu 10 hari saja. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara-saudara nanti akan melihat foto-foto dalam pembangunan rumah sakit itu ya. Nah, prestasi mereka tidak sekedar mampu untuk menurunkan jumlah penderita corona di negaranya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi di tengah-tengah tuduhan banyak orang, banyak negara Cina tetap membantu banyak negara-negara yang kewalahan di dalam menangani virus corona. Di antaranya adalah ya Indonesia. Namun ironisnya, sampai saat ini banyak orang dan negara yang masih menyalahkan Cina sebagai penyebab dari pandemi corona. Di antaranya adalah Amerika. Boleh dibilang saudara-saudara, Amerika kewalahan untuk menangani corona, sekalipun negara ini adalah negara yang jauh lebih maju, lebih hebat. Nah, apa yang bisa kita perhatikan dari sikap Cina? Saudara-saudara, sikap negara Cina patut kita jadikan sebagai contoh. Mereka tidak pernah pusing dengan segala tuduhan yang ada. Tetapi mereka justru mencurahkan segala tenaga, pikiran untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi. Bukan membalas ataupun mencari kambing hitam yang baru terhadap persoalan corona yang terjadi. Dengan begitu, saudara-saudara, ada sesuatu positif yang bisa muncul dari sikap yang demikian. Nah, melalui sikap Cina ini kemudian memunculkan saudara-saudara sikap yang ketiga manakala orang menghadapi masalah, yaitu berani berdamai dengan masalah. Saya ulangi, berani berdamai dengan masalah. Kok berdamai? Apa artinya berdamai? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengenal istilah ini saat saya mengalami sakit beberapa tahun yang lalu. Ketika keadaan fisik sangat lemah, harus menghadapi sakit setiap hari, sedangkan banyak orang yang tetap membutuhkan perhatian dari saya, bukan hanya keluarga, tetapi menariknya saudara-saudara, ketika saya sakit, jadwal konseling semakin padat. Maka di situ kemudian muncul kata berdamai. Saya harus berdamai dengan rasa sakit. Nah, apakah itu berarti saya menyerah? Tidak, saudara-saudara. Berani berdamai dengan masalah bukan berarti kita menyerah. Saya ulangi. Berani berdamai dengan masalah bukan berarti kita menyerah. Mengapa? Berani berdamai dengan masalah berarti kita tetap berjuang untuk survive. Harus memiliki pola pikir yang baru, hati yang baru.
Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika saya berdamai dengan sakit, saya tetap berjuang untuk sembuh. Obat tetap saya minum, anjuran dokter tetap dilakukan, dan segala hal yang bisa menimbulkan rasa sakit, ya dihindari. Dan terutama saudara-saudara, saya tidak pernah berhenti untuk berdoa memohon kesembuhan bila memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dengan kata lain, saudara-saudara, saya harus punya gaya hidup yang baru, cara berpikir yang baru. Dengan gaya hidup yang baru, dari perubahan yang terjadi karena masalah tersebut. Itu artinya bahwa kita tidak pernah menyangkali masalah itu memang ada. Tetapi kita tidak terjebak pada masalah yang terjadi, melainkan kita berusaha untuk tetap move on, untuk terus berjalan. Hidup tidak boleh berhenti. Hidup harus terus berjalan. Dan ternyata saudara-saudara, dengan sikap begitu, sekalipun tidak mengurangi rasa sakit, tetapi hati dan pikiran saya sudah siap untuk menerima segala hal. Keadaan fisik yang terbatas, rasa sakit yang terus mendera setiap hari, dan saya bisa makin produktif itu. Saya masih bisa dan makin produktif. Tidak hanya bergantung pada orang lain. Itulah arti berdamai dengan masalah yang saya pahami. Nah, saudara-saudara, situasi yang terjadi saat ini, saya rasa tidak jauh berbeda. Virus corona merupakan fakta. Dia sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri menjadi bagian yang setiap saat bisa saja menelan hidup kita. Nah, selama ini kita terus berusaha untuk menghindar. Kita tetap berada di rumah. Kita tidak berkerumun dengan banyak orang. Artinya bahwa memang itulah sikap awal yang kita lakukan. Nah, kita bersyukur pemerintah Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia sudah berusaha keras melakukan penelitian, dan mereka konon katanya sudah menemukan vaksinnya. Kita percaya itu. Kini saatnya kita mulai berdamai dengan hal itu. Kini saatnya kita mulai berani keluar untuk menghadapinya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tidak perlu lagi merasa khawatir dan takut seperti Nuh. Kita harus keluar dari kenyamanan bahtera setelah sekian lama berdiam diri di dalamnya. Kita harus menghadapi keadaan hidup yang baru karena corona. Kita harus mulai lagi beraktivitas secara normal. Kita harus mulai bekerja lagi, mencari nafkah seperti sebelumnya. Kita harus mulai beribadah bersama kembali. Tidak hanya secara virtual seperti sekarang ini. Kita perlu bersengkrama lagi bersama dengan teman-teman dan para sahabat. Tetapi dengan cara hidup yang baru. Istilah Pak Jokowi, kita harus hidup dengan cara new normal. Jadi, saya pikir-pikir ini semacam blessing in disguise. Masalah yang terjadi menolong kita untuk berubah. Corona menolong kita untuk memiliki gaya hidup baru. Seakan-akan kita dipecut dulu untuk kemudian kita mau berubah. Kita harus lebih menjaga kesehatan lebih baik dari sebelumnya. Tidak lagi sembrono, tidak mau semau gue. Bagi kita, saudara-saudara, bila saatnya beribadah kembali nanti, kita beribadah kembali di gereja juga harus punya new normal, gaya hidup yang baru. Ya, artinya ada aturan-aturan yang harus kita patuhi
bersama, yang kita sepakati bersama, tidak lagi seperti dulu. Memang keadaannya perubahan menuntut. Nah, supaya apa, saudara-saudara, sekalipun sudah ada vaksin corona, tetapi kita tetap bersikap waspada dan hati-hati. Ya, kita tunggu saja apa yang kemudian dipikirkan gereja dengan aturan-aturan yang baru. Ya, mungkin kita masih harus tetap menggunakan masker, kita berjaga jarak. Kita jaga jarak bukan berarti jaga hati ya. Kita tetap punya empati, kita tetap berolahraga dan seterusnya dan sebagainya. Begitu juga saat kita beribadah. Nah, kira-kira demikian saudara-saudara materi acara ngopi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak aman, tetap gunakan masker, dan terutama tetap menjaga diri kita, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita menutup acara ngopi dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk pemerintah yang sedang merancang, memikirkan segala sesuatu untuk tatanan kehidupan yang baru. Baik di dalam hal ekonomi, peningkatan ekonomi rakyat, termasuk juga di dalam cara bermasyarakat. Kami juga berdoa untuk gereja, berikanlah hikmat ketika pada saatnya nanti kami kembali harus hidup secara normal dalam keadaan yang baru. Engkau juga mampukan gereja untuk membuat aturan-aturan yang lebih mudah dipahami, tetapi juga bisa paling tidak mencegah terjadinya penyebaran corona. Dan kami percayakan itu Engkau yang akan menolong majelis jemaat untuk memikirkan segala sesuatu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di tengah-tengah situasi saat ini. Memang keadaan tidak mudah, tetapi kami tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Untuk setiap orang tua dimanapun, bagi mereka yang sepuh, kami ingin berdoa untuk mereka. Berikanlah cinta kasih dan perhatian, terutama melalui anak-anak, melalui orang-orang terdekat, sehingga para orang tua tidak merasa kesepian. Mereka tetap merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk situasi saat ini, situasi yang harus memang kami hadapi, yang mau tidak mau membuat kami berubah. Berikanlah hati dan pikiran penurut untuk melakukan hal-hal yang baru, gaya hidup baru, cara berpikir yang baru, supaya kami bisa mendapatkan berkat melalui keadaan situasi yang tidak menyenangkan ini. Dan pada saatnya nanti ketika badai ini reda, kami dapat melihat pelangi yang indah. Kami bersyukur Bapa, ada banyak hal yang ingin kami tuangkan di dalam doa, namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu harapan kami. Dan Kau juga yang akan mengabulkan setiap harapan kami yang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa, inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Tuhan memberkati.